Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam mata kuliah studi fikih. Marilah kita mulai pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita senantiasa diberi kemudahan dalam memahami materi-materi dalam studi fikih dan juga diberi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Materi pembahasan kita pada hari ini adalah mengenai pengantar studi fikih, dan sebelum kita menginjak lebih jauh mengenai materi-materi mengenai pengantar studi fikih, terlebih dahulu kita perlu memahami apa itu fikih. Nah, teman-teman, kalau pertama kali kita mengenal istilah fikih, kadang kita masih bingung apakah fikih itu merupakan syariat atau fikih dan syariat itu adalah sesuatu yang berbeda. Nah, perlu saya jelaskan bahwa fikih dan syariat ini sebenarnya adalah dua istilah yang berbeda. Gambarannya seperti ini. Syariat saya gambarkan dengan sebuah lingkaran besar, di mana di dalam lingkaran tersebut terdapat lingkaran-lingkaran kecil yang mengisi syariat tersebut dan mewakili beberapa aspek. Misalnya satu lingkaran mewakili akidah, kemudian satu lingkaran mewakili adab, satu lingkaran mewakili akhlak, dan lingkaran-lingkaran yang lainnya mewakili hukum perbuatan, misalnya wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Lingkaran-lingkaran kecil yang mewakili akidah, kemudian mewakili adab, kemudian mewakili akhlak, ini nanti adalah lingkaran-lingkaran atau komponen-komponen yang akan membentuk suatu ilmu yang dinamakan dengan ilmu kalam. Sedangkan lingkaran-lingkaran kecil yang mewakili hukum suatu perbuatan seperti wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram tadi akan menjadi komponen-komponen penyusun suatu ilmu yang dinamakan dengan ilmu fikih. Jadi kita tahu bahwa ilmu fikih itu merupakan bagian dari syariat, sehingga syariat ini cakupannya lebih luas daripada fikih. Bahkan syariat ini juga bisa disebut dengan din atau agama, karena syariat ini cakupannya sangat luas dan hampir seluruh aspek di dalam agama kita. Saya mengutip beberapa pendapat ulama. Yang pertama, pendapat Muhammad Ali At-Tahanawi. Beliau juga mengatakan bahwa syariat dan juga fikih ini merupakan dua hal yang berbeda, di mana syariat merupakan segala sesuatu yang disyariatkan Allah dalam bentuk hukum maupun tata cara melakukan suatu perbuatan yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Dan syariat itu terdiri dari hukum dan tata cara dalam melakukan suatu perbuatan, atau juga mengandung hukum dan tata cara berkeyakinan atau hukum dari keyakinan itu sendiri. Sehingga dari syariat ini nanti akan terbentuk dua ilmu yang dinamakan dengan ilmu fikih dan juga ilmu kalam. Ini adalah pendapat dari ulama yang bernama Muhammad Ali At-Tahanawi. Kemudian ada pendapat lagi dari Abu Ishaq Asy-Syatibi. Beliau berpendapat bahwa syariat ini juga bisa disebut dengan agama. Saking luasnya cakupan dari syariat, syariat ini tidak hanya mengatur perbuatan mukallaf, akan tetapi juga membatasi mukallaf dalam perbuatan, perkataan, maupun keyakinannya. Karena syariat di sini tidak hanya mencakup fikih, akan tetapi juga mencakup pada ranah keyakinan atau akidah tadi. Nah, jadi kesimpulannya, syariat ini adalah kumpulan hukum dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang substansinya tidak hanya mencakup fikih namun juga usuluddin, akhlak, dan juga adab. Setelah kita mengetahui pengertian mengenai syariat, saatnya kita membahas mengenai fikih. Nah, fikih dapat kita mengerti baik secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa, fikih berasal dari bahasa Arab, faqiha yafqahu fiqihan, dan memiliki konotasi makna dengan kata fahima yafhamu fahman, yang artinya adalah mengerti atau paham dengan pemahaman yang mendalam. Sedangkan secara istilah, fikih ini merupakan satu cabang ilmu di dalam Islam yang mempelajari mengenai hukum Allah
yang berkenaan dengan tata cara amaliyah dan juga hukum mengenai amaliyah tersebut yang berlaku bagi mukallaf. Dan hukum-hukum itu diantaranya adalah wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Dan hukum-hukum itu tadi digali dari dalil-dalil tafsiliyah atau dalil-dalil yang jelas. Kemudian teman-teman, dalil-dalil yang jelas atau dalil-dalil tafsiliyah itu juga disebut dengan sumber hukum Islam atau sumber fikih. Nah, sumber fikih sendiri menurut para ahli usul fikih ada 4. Yang pertama Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Meskipun ada beberapa pendapat yang berbeda mengenai sumber fikih, namun pendapat yang menyatakan bahwa sumber hukum Islam atau sumber fikih itu ada 4, Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas itu tadi adalah pendapat mayoritas ulama. Jadi keempat sumber ini, Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas ini akan menjadi sumber dari pembentukan fikih atau hukum Islam. Dalam pembentukan hukum Islam, tentu saja hukum Islam ini tidak dapat terlepas dari 2 dasar, yaitu Al-Quran dan juga Sunnah. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih. Kutinggalkan bagi kalian 2 hal yang karenanya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Selama kalian berpegang pada keduanya, yaitu kitab Allah atau Al-Quran dan sunnahku, hadis. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi dari hadis ini kita tahu bahwa uh, untuk perihal ibadah, contohlah saya dan berpedomanlah kepada Al-Quran seperti itu. Jadi fikih itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk perkembangan selanjutnya, jika nanti suatu hari ditemukan masalah-masalah baru, ternyata dalam memutuskan suatu permasalahan, menentukan hukum suatu permasalahan baru, tetap saja fikih ini tidak bisa terlepas dari Al-Quran dan Sunnah. Meskipun nantinya akan dilakukan ijtihad ataupun upaya menggali hukum menggunakan akal, akan tetapi upaya yang pertama adalah dilakukan dengan mencari hukum atau dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Jika sudah tidak ditemukan dalil atau dasar dari Al-Quran maupun Sunnah, barulah untuk menentukan masalah baru tersebut dilakukan melalui ijtihad. Nah, kemudian teman-teman, ruang lingkup fikih ada fikih ibadah, fikih al-syaksiyah atau hukum keluarga, kemudian fikih muamalah atau fikih yang berkenaan dengan harta kekayaan dan hak milik, kemudian fikih siasah syariah, ini fikih yang berkenaan dengan ketatanegaraan, kemudian lagi ada fikih al-uqubat atau sering kita dengar dengan istilah fikih jinayah atau fikih yang berkenaan dengan hukum bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Nah, tujuan fikih sendiri adalah menerapkan hukum syariat terhadap perbuatan mukallaf. Jadi syariat ini sudah ada berupa ketentuan dari Allah. Kemudian fikih ini sebagai ilmu yang memberikan pengetahuan kepada mukallaf apa-apa yang harus ia terapkan di dalam perbuatannya, apa-apa syariat yang harus dia terapkan di dalam ibadahnya, di dalam perbuatannya itu tadi. Mengapa teman-teman kita perlu mempelajari fikih? Yang pertama, fikih ini berkaitan erat dengan ibadah. Jadi ibadah yang sempurna ini adalah ibadah yang mengikuti tuntunan Rasulullah dan di mana ibadah ini nanti akan berpeluang besar untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mempelajari fikih ini sebagai upaya kita untuk menyempurnakan ibadah agar sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dan ibadah yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah insya Allah nanti juga akan melahirkan pahala yang besar atau menambahi nilai pahala dari ibadah itu sendiri. Sehingga urgensinya yang pertama adalah sebagai upaya untuk menyempurnakan ibadah dan yang kedua adalah menambah nilai pahala. Kemudian urgensi yang lainnya adalah menumbuhkan sikap toleransi dan menghindarkan perpecahan. Mengapa? Karena mempelajari fikih ini artinya orang akan terbiasa dengan perbedaan pendapat
dan juga perbedaan pemikiran antara satu ulama dengan ulama yang lainnya, kemudian antara satu fuqaha dengan fuqaha yang lainnya. Sehingga dalam berkehidupan bermasyarakat itu, seseorang dapat memilih dia akan mengikuti siapa dan dengan dasar apa, dan tidak perlu menyalahkan pengikut atau orang yang meyakini kebenaran dari madhab lain atau imam yang lain. Seperti contohnya di Indonesia. Di Indonesia ini orang Islam itu menganut 4 madhab besar. Jadi ada yang menganut Imam Syafi'i, ada yang menganut Imam Hambali, ada yang menganut Imam Maliki, ada yang menganut Imam Hanafi. Namun dari keempat penganut imam ini ternyata bisa hidup berukun dan menjaga toleransi karena mereka tahu dan mengetahui alasan dari perbedaan-perbedaan yang mereka temui sehari-hari. Misalnya si A sholat menggunakan doa kunut, si B sholat tidak menggunakan doa kunut, sholat subuhnya. Kemudian ada si A ini kalau bersentuhan kulit dengan istrinya, wudunya tidak batal. Tapi kalau si B, menurut si B, kalau bersentuhan kulit antara suami dan istri atau laki-laki dan perempuan itu dapat membatalkan wudu. Nah, si C sebagai pihak yang melihat perbedaan ini ternyata bisa menyikapi, oh ternyata si A ini adalah penganut madhab A yang ketentuannya seperti ini, si B ini adalah penganut madhab B yang ketentuannya seperti ini, sedangkan saya si C adalah penganut madhab penganut madhab C yang ketentuannya berbeda lagi. Nah, jadi fikih ini juga melahirkan sebuah perbandingan, namun dari perbandingan-perbandingan tersebut orang dapat menyadari bahwa itulah kekayaan ilmu pengetahuan. Urgensi yang terakhir adalah adanya kebaikan individu dan masyarakat. Jadi individu yang mempelajari ilmu fikih ini nanti pada akhirnya akan termotivasi untuk meningkatkan kesolehan dirinya. Karena orang yang tahu fikih nantinya akan berusaha memperbaiki tata caranya dalam melakukan ibadah, kemudian mengetahui mana yang halal dan haram, dan seterusnya. Nah, apabila dalam suatu masyarakat tidak hanya ada satu individu saja yang mempelajari fikih, artinya ada lebih dari 2 atau 3 dan seterusnya dan semakin banyak lagi, kemungkinan besar akan terbentuk sebuah masyarakat yang baik atau masyarakat yang soleh karena anggota dari masyarakat tersebut adalah orang-orang yang tahu mengenai hukum agama atau hukum Islam tadi. Nah, mengenai perkuliahan kita hari ini, sesungguhnya kita akan membahas lebih dalam mengenai studi fikih. Studi fikih ini berbeda dengan fikih. Kalau fikih, ruang lingkupnya ada fikih ibadah, kemudian ada fikih afal syahsiyah, ada fikih al-uqubat, ada fikih siasah syariah, kemudian fikih muamalah. Nah, kalau studi fikih ini merupakan satu cabang keilmuan seputar fikih yang mempelajari fikih secara kesejarahan, perbandingan, dan perkembangannya. Jadi bagaimana keadaan fikih, bagaimana munculnya fikih, bagaimana terbentuknya fikih, kemudian madhab-madhab di dalam fikih. Selain itu bagaimana perkembangan fikih mulai dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga saat ini, dan bagaimana perkembangan fikih pada masa-masa yang akan datang. Jadi ini adalah gambaran ruang lingkup pembahasan studi fikih. Ada fikih Islam, kemudian madhab-madhab di dalam fikih, ada sumber-sumber fikih, sistem hukum di dalam Islam, dan perkembangan fikih. Nah, kalau sistem hukum di dalam Islam ini nanti mencakup pada persoalan mengenai khalifah dan kemudian persoalan mengenai qadhi. Nah, kemudian ini adalah gambaran dari bab dan subbab yang akan dipelajari dalam studi fikih. Nah, sebenarnya sebab-sebab ini sudah saya tentukan atau sudah saya rangkai sedemikian rupa. Ini saya perlebar pembahasannya dari ruang lingkup yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi ini fikih Islam kita buat pembahasan sendiri, kemudian periodisasi fikih kita buat pembahasan sendiri, karakter dan keistimewaan fikih Islam kita buat pembahasan sendiri lagi, kemudian ada fikih Islam dan undang-undang Romawi, ada lagi pembagian fikih dan cabang-cabangnya, asas tasrik secara umum, madhab-madhab fikih terkenal, usul fikih atau sumber-sumber fikih,
kemudian Islam dan negara, khalifah atau qadhi, kemudian pengangkatan khalifah, tujuan hukum dalam Islam dan penopangnya, serta fikih aktual dan masa depannya. Nah, ini akan kita bahas dalam 13 pertemuan yang akan datang. Baik teman-teman, saya rasa cukup itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian dan antusias teman-teman. Marilah kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.